Apa kabar kawan-kawan edukasi? Jumpa lagi bersama kami di channel Kabar Edukasi. Channel yang memberikan informasi mengenai aparatur sipil negara, ASN, dan informasi edukasi menarik lainnya. Pada informasi kali ini, kami akan memberikan informasi perkembangan mengenai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Ternyata masih banyak permasalahan-permasalahan yang muncul pada proses seleksi tersebut. Apa saja? Sebelum kita masuk ke pembahasannya, bagi teman-teman yang baru bergabung, silahkan untuk klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kawan-kawan edukasi sekalian selalu mendapatkan informasi-informasi update terbaru. Terima kasih. Berita ini kami rangkum dari channel YouTube TVR Parlemen. Pemerintah sedang melakukan seleksi P3K untuk honorer, dengan harapan mengangkat semua honorer yang telah mengabdi. Terdapat 1,7 juta honorer terdaftar, namun hanya 1,2 juta yang diajukan. Komisi 2 DPR mengawasi proses ini dan meminta agar masalah administrasi tidak menghambat pengangkatan mereka sebelum Desember 2024. Pemerintah sedang melakukan seleksi P3K untuk honorer yang sudah lama mengabdi, dengan harapan dapat mengangkat mereka sesuai dengan data yang valid. Proses ini merupakan langkah penting dalam menyelesaikan masalah honorer di instansi pemerintah. Pengawasan dari Komisi 2 DPR RI berfokus pada memastikan proses seleksi P3K sesuai dengan amanah Undang-Undang ASN terbaru. Ini penting untuk menjamin keadilan dalam pengangkatan honorer. Terdapat 1,7 juta honorer dalam database BKN, namun hanya 1,2 juta formasi yang diajukan untuk seleksi. Hal ini menunjukkan adanya kekurangan dalam penempatan formasi. DPR mendorong untuk membuka gelombang kedua seleksi, agar lebih banyak honorer dapat diterima. Ini sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di instansi pemerintah. Proses pengangkatan honorer menjadi ASN mengalami berbagai masalah administrasi yang kompleks, menyebabkan banyak peserta P3K terhambat. Penting untuk menemukan solusi agar hak-hak mereka terpenuhi tanpa kendala teknis yang berlebih. Masalah administrasi mengakibatkan honorer yang sudah lama mengabdi harus menurunkan ijazah mereka, seperti dari S1 menjadi SMA. Hal ini menciptakan ketidakadilan dalam proses seleksi. Diperlukan koordinasi antara Pan-RB dan BKN untuk memenuhi hak honorer sesuai dengan syarat yang seharusnya. Proses seleksi yang rumit tidak seharusnya menghambat pengangkatan mereka. Masalah keuangan dalam penggajian P3K di daerah juga perlu solusi dari Kementerian Keuangan dan pemerintah pusat. Rapat koordinasi sangat penting untuk menyusun anggaran yang tepat. Proses seleksi P3K bagi honorari di instansi pemerintah adalah harapan besar mereka setelah mengabdi. Mardani Alisera menekankan pentingnya pengangkatan ini dilakukan dengan sebaik mungkin. Pemerintah daerah memiliki batasan anggaran belanja pegawai yang harus dipatuhi, tidak boleh lebih dari 30%. Hal ini membatasi kemampuan mereka dalam mengajukan formasi pegawai. Pengangkatan P3K khusus ini diharapkan dapat diselesaikan dengan cepat oleh BKN dan Kemenpan RB. Proses yang cepat dan baik sangat penting untuk memenuhi harapan para honorari. Mardani Alisera mengingatkan bahwa pengangkatan P3K harus dilakukan dengan mudah dan baik. Hal ini penting untuk memastikan keadilan bagi semua honorari yang mengabdi. Bagaimana pendapat kawan-kawan edukasi sekalian? Tulis opinimu di kolom komentar. Sekian kabar yang kami berikan. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di kabar-kabar edukasi lainnya, dan jangan lupa bahagia.